من خروج لاوي عادت تثنية يشوع قدر عوز صموئيل الأول صموئيل تاني ملوك أول وملوك تاني أخبار أول وأخبار تاني عذرا نحمية أستير أيوب مزامير أمثال جمعة نشيد أشعياء وأرميا مرافي أرميا حسقيال دانيال هوشع يوئيل عاموس عبيديا يونان ميخا نحوم حبقوق وصفانيا حجي زكريا ملاخي. ولا ننسى أيضا الأسفار القانونية التانية مع 39 القانونية الأولى. يا يهودي وباروك تكملة دانيال وأستير حكمة يشوع وسليمان وسفري المكابين مرقس لوقا يوحنا أعمال الرسل ورسائل بولس لروميا وكورنثوس الأولى ثم الثانية. غلطيا أفسس فيليبي وكولوسي تسالونيكي الأولى والتانية تيموثاوس الأولى والتانية تيتوس فيليمون عبراني. ورسائل الجماعة وتشمل يعقوب رسالة بطرس 2 يوحنا 3 ويهوذا وأخيرا رؤيا يوحنا. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau
Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Salam, saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Kiranya kita selalu diberikan kesehatan, berkat dan hikmat yang berlimpah oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita bisa bertemu dalam himpunan kasih Tuhan. Sekarang ini saya ingin memberikan beberapa jabaran mengenai tugas umat Kristen sebagai garam dan terang dunia. Yang pertama, menjabarkan cinta kasih. Kedua, mengingatkan orang yang salah. Ketiga, berkorban. Keempat, tidak berbuat rusuh. Kelima, peduli pada yang lain. Keenam, jangan menghakimi orang lain. Ketujuh, hidup seturut kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, seperti yang kita ketahui bahwa Tuhan Yesus dahulu pernah berkata, umat Kristen harus memanggul salib dan menyangkal diri kita sendiri. Itu artinya sangat erat kaitannya dengan keharusan kita untuk berkorban memikul salib, untuk menanggung beban sebagaimana Tuhan Yesus semasa hidupnya. Ya, dia dibenci, dihina, bahkan orang banyak tidak percaya. Seberat itu Tuhan memikul salib semasa hidupnya. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus layak menjadi pengikut Kristus, harus seperti Tuhan Yesus sendiri, bahkan mungkin bisa lebih dari Tuhan Yesus. Bagaimana penderitaannya, begitupun yang kita tanggung. Selain itu, kita juga diajak untuk menyangkal dirinya dan memperbaharui diri kita yang lama. Mungkin ketika kehidupan kita yang lama itu benar-benar membuat kita kecewa, membuat kita sakit hati, patah hati, tapi kita tidak usah gentar. Sebab jika kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin berpegang teguh dengan firman-Nya, maka dengan sendirinya Roh Kudus yang bernyala-nyala dalam diri kita, seketika Ia akan mengubah hidup kita, mengubah pola pikir dan cara pandang kita, mengubah drastis apa yang kita alami sebelumnya, seperti apa kejahatan dan kelakuan yang tidak layak, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, pasti Tuhan akan ubah dengan sendirinya jika kita mengenal dan mencari Tuhan terus setiap hari. Pasti seketika pikiran dan hati kita diubahkan, bahkan kehidupan kita juga akan diubahkan. Saudara terkasih, saya sedikit berkesaksian. Kehidupan saya yang lalu sungguh benar-benar, kalau bisa dibilang, keji, jahat, karena saya suka ribut, suka berantem, bertengkar sama teman, suka jambak-jambak sama teman perempuan, suka maki-maki sama teman laki-laki, suka lempar-lempar batu sampai bocor kepala.
Kemudian saya suka marah-marah sama orang. Saya tidak pandang bulu walaupun dia muda apa tua, saya lawan. Lalu saya juga berdosa sama orang tua, suka melawan, membantah. Saya punya orang tua. Namun seketika Roh Kudus menghampiri saya. Seketika Roh Kudus menjamah diri saya. Seketika itu pula saya terkagum-kagum sama Sang Juru Selamat Tuhan Yesus sendiri. Saya begitu mengagumi karena tidak ada Sang Juru Selamat, tidak ada yang bisa menyelamatkan dan mengubah semua kehidupan kita maupun menebus dosa kita. Tidak ada. Di muka bumi ini tidak ada kecuali Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dia yang mampu menolong, menghapus dosa kita, menyelamatkan kita. Sebab dari bilur-bilur darahnya yang kudus, Ia sudah menebus semua dosa umat manusia di bawah kolong langit ini, di muka bumi ini. Ia sudah ubahkan semua. Luar biasa kasih Kristus, sangat-sangat berarti bagi umat manusia. Maka kenalilah Sang Juru Selamat itu, maka engkau akan tahu kebenaran itu. Kuasa mukjizat akan nyata, akan menghampiri hidupmu dengan sendirinya. Percayalah saudara-saudara, saya sendiri mengalami. Saya tidak mengada-ngada, tapi saya berkata yang sebenarnya, apa yang saya alami. Karena dalam firman Tuhan, Ia katakan iya, tidak katakan tidak. Di luar dari itu, Tuhan tidak berkenan. Di luar dari itu, ajaran sesat, ajaran iblis. Tidak bisa kita berbicara, mengarang cerita untuk berkata kebenaran, untuk mengatakan firman Tuhan. Kita harus memberitakan berdasarkan perintah Tuhan. Haruslah kita memberitakan firman Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah menugaskan kita sebagai anak-anaknya harus memberitakan Injil kebenaran. Sebab itu keselamatan bagi umat manusia. Jadi jangan sungkan saudara, jika engkau belum mengenal Yesus, kenalilah, pelajarilah Alkitab baik-baik. Jangan ambil kesimpulan karena firman Tuhan tidak bisa dipikirkan, ditafsirkan dari pikiran manusia sendiri, tidak bisa. Firman Tuhan itulah perkataan Yesus sendiri. Ada makna sendiri, ada kuasa sendiri dalam firman itu. Engkau akan menemukan keajaiban yang ada dalam firman di Alkitab. Engkau akan menemukan kehidupan yang sesungguhnya, motivasi, pengajaran-pengajaran untuk menguatkan dirimu, untuk tetap tabah dan kuat menghadapi situasi di muka bumi ini, saudara-saudara. Karena kita yang penuh dosa, layak untuk dapat pertobatan Tuhan, layak untuk diampuni. Sebab kita seringkali setiap hari, setiap detik, setiap menit kita berbuat dosa. Tanpa kita sadari kita berbuat dosa, walaupun itu disengaja maupun tidak. Ya, tapi kalau kita kuat iman, berpegang teguh ke Tuhan Yesus, dengan sendirinya firman itu yang menyala-nyala dalam kehidupan kita, bisa kita tengking, bisa kita lawan iblis, kita tengking dalam nama Tuhan Yesus. Sebab iblis tidak punya kuasa atas diri kita. Sebab Roh Kudus yang bersemayam dalam tubuh dan jiwa raga kita lebih besar kuasanya. Amin. Saudara-saudara terkasih, dalam penjelasan
makna dari garam dan terang dunia bisa kita renungkan kembali. Karena ada banyak ayat-ayat di Alkitab tentang makna kehidupan anak-anak Tuhan dari garam dan terang dunia. Sebagai orang Kristen, kita juga harus memenuhi tugas yang diperintahkan Tuhan Yesus dari makna garam dan terang dunia. Apa sih sebenarnya yang kita tahu tentang makna dan terang dunia, dari garam dan terang dunia? Mungkin sudah banyak yang tahu. Dari firman-firman sendiri bisa kita pahami. Namun masih ada yang belum mengerti. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan kepada saudara-saudara mengenai tugas orang Kristen sebagai garam dan terang dunia. Silakan kita simak ulasan video selengkapnya. Yang pertama, menyebarkan cinta kasih. Tugas pertama yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan untuk menyebarkan cinta kasih kepada sesama. Tentu saja kita harus mengingat bahwa ada hukum kasih dalam Alkitab, yaitu ketika Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi, bahkan terhadap musuh kita sekalipun, kita harus saling mengasihinya. Dan kasih yang kita tujukan kepada orang itu, semisal kita berbuat kasih dalam hal yang kecil maupun hal yang besar, misalnya dalam hal yang kecil seperti kita tersenyum atau menyapa orang itu ketika berpapasan atau saling menegur, itu bisa menjadi makna tersendiri bagi orang yang mengenal kita. Karena itu, kasih yang kecil harus menunjukkan bahwa kita sukacita, bahwa kita damai sejahtera. Orang bisa melihat kita dari tutur wajah kita, seperti halnya saat kita tersenyum atau menyapa orang ketika berpapasan. Bukankah kalau kita melihat orang lain tersenyum, kita lebih nyaman, kita bisa memancarkan kerendahan hati, atau kita balas dengan senyuman? Itu sangat-sangat luar biasa, saudara-saudara. Ketika orang tersenyum kepada kita, bukan berarti tersenyum atau bukan berarti ada maksud tujuan, tidak, melainkan kasih yang ada dalam dirinya yang membuat dia tersenyum kepada siapa saja. Kita melihat orang seperti itu senang rasanya, lega kalau melihatnya dia orang hidup tanpa beban, tanpa masalah mungkin ya. Namun kita tidak tahu masalah apa yang dia alami. Tapi karena ada kasih dalam dirinya, hati dan pikiran selalu bersukacita, sehingga senyumannya bisa membuat dampak bagi orang banyak untuk tetap ceria. Yang kedua, mengingatkan orang yang salah. Kita sebagai anak-anak Tuhan, perintah Tuhan harus kita jalankan. Seperti halnya mengingatkan orang yang salah, kita harus menegur orang itu, memperingatkan dia. Ketika dia berbuat dosa kesalahan, kita harus saling mengingatkan dengan cara menasihati atau menegur secara halus. Kita harus katakan kepadanya bahwa sebesar apapun masalah yang ia hadapi, masih banyak orang yang menghadapi masalah yang lebih besar juga. Kita harus berkata, apapun kesalahan kamu yang kamu lakukan, Tuhan pasti ampuni. Tuhan pasti memaafkan
umatnya ketika ia berbuat salah, jika ia mengakui kesalahannya, Tuhan pasti ampuni. Beda hal dengan orang yang berbuat salah namun dia tidak sadar dan tidak mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Maka Tuhan tidak berkenan terhadap orang itu. Makanya ada dalam firman Tuhan di mana dosa yang diampuni maupun dosa yang tidak diampuni seperti apa. Kita bisa renungkan dan kita bisa pahami bahwa saat kita berdoa minta ampun pertolongan kepada Tuhan, kita lepaskan pengampunan orang itu, kita maafkan dia. Saat kita berdoa selanjutnya di beberapa menit kemudian atau berapa jam kemudian, yakinlah Tuhan mendengar, pasti menjamah doamu, sebab engkau juga sudah mengampuni orang yang berbuat salah kepadamu. Begitupun jika engkau bersalah kepada orang, kiranya kita juga harus minta ampun kalau kita berbuat salah kepada orang. Karena kalau kita tidak ampun, kita egois di mata Tuhan. Kita bukan menjadi pengikut Kristus kalau kita tidak bisa mengampuni. Dan doa kita selanjutnya juga belum tentu didengar sama Tuhan. Jadi kiranya lah kita harus saling memaafkan dan saling mengampuni. Karena kebanyakan orang akan menghakimi dan menyudutkan seseorang tanpa berpikir terlebih dahulu. Dia tidak tahu saat dia berada di posisi yang salah, saat dia menyinggung perasaan orang, saat dia berkata yang tidak berkenan dan tidak layak untuk didengar. Ketika itu orang tidak sadar karena iblis sendiri pun bisa memutarbalikkan lidah manusia, sebab iblis punya kuasa, karena iblis bisa menyerupai malaikat terangnya. Saudara-saudara, iblis bisa menyerupai malaikat terang dan bisa masuk ke dalam jiwa tubuh roh manusia. Iblis bisa merasuki manusia, bisa masuk ke dalam tubuh manusia karena dia punya kuasa. Maka dari itu kita senantiasa mendekatkan diri terus berbuat yang baik. Berbuatlah sesuai apa yang Tuhan inginkan, apa yang menurut Tuhan berkenan. Berbuatlah sebagaimana anak Tuhan. Bila kita berbuat yang berkenan di hadapan Tuhan, kita bisa memberi motivasi, nasihat kepada orang secara baik-baik, dengan cara empat mata kepadanya atau dari hati ke hati, karena lebih efektif ya untuk bisa tercerahkan. Dia orang bisa mengubah pola pikir dan kehidupan saat kita berbicara langsung kepada orang itu pasti lebih baik. Yang ketiga, berkorban. Saudara-saudara, dengan menjadi pengikut Kristus, kita telah membuat diri kita menjadi teladan yang telah berkorban, seperti Yesus yang mencintai manusia, dan karena Dia ingin mengembalikan hubungan Allah dengan manusia, maka dirinya memilih untuk disalibkan. Luar biasa Tuhan kita. Sejak bumi ini dikutuk karena dosa Adam dan Hawa, sehingga manusia jauh dari Allah Bapa sendiri. Dan sudah dimuatkan dalam hukum Taurat akan datang anak manusia untuk menebus dosa umat manusia dan mendekatkan diri manusia kepada Allah Sang Pencipta, agar dosa-dosa manusia bisa diampuni dan manusia bisa jauh lebih dekat dengan Tuhan. Karena sebagai pengikut Kristus, saat kita dihadapkan pada suatu situasi atau kondisi
ketika orang lain benar-benar membutuhkan kita, maka kita harus rela berkorban dan membantu orang itu. Karena saudara-saudara, pada hakikatnya manusia memang makhluk yang saling membutuhkan, saling melengkapi satu sama lain. Juga manusia kiranya bisa saling berkorban, saling membutuhkan, saling membantu satu sama lain. Ketika kita ingin membantu orang lain dan ketika kita butuh bantuan orang lain, kita harus berkorban terlebih dahulu saat ingin sesuatu, saat ingin membutuhkan pertolongan. Contoh dari konkretnya, ketika kita ingin menjadi orang sukses, namun tanpa pengorbanan dari waktu, dari keuangan, dari tenaga, biaya kuliah, biaya apapun, semua hanya sia-sia saja, saudara-saudara. Tanpa pengorbanan yang dilakukan, semua hanya sia-sia. Sehingga kita harus keluar dari zona nyaman dan mempelajari hal baru serta berjuang untuk mendapatkan sesuatu itu. Karena orang sukses butuh perjuangan, butuh pengorbanan yang harus dia raih untuk mendapatkan kesuksesan itu sendiri. Maka hal itu juga berlaku ketika kita ingin memperbaiki hubungan dengan Tuhan yang rusak karena dosa umat manusia. Maka kita harus memanjatkan doa, meminta pertolongan Yesus, agar setiap doa dan keinginan kita pasti Dia jamah, pasti Dia kabulkan. Tidak ada doa yang tidak didengar Tuhan. Amin. Kemudian yang keempat, saudara-saudara, tidak berbuat rusuh. Tidak membuat kerusuhan. Kita sebagai anak manusia tidak perlu berbuat kerusuhan atau perpecahan, karena itu merupakan salah satu tugas yang harus kita jalankan dari perintah Kristus sebagai garam dan terang dunia. Bila kita tidak bisa membuat orang lain merasa senang atau suka kepada kita, maka dengan kita tidak membuat kerusuhan atau membuat pertengkaran yang memancing emosi, kita bisa menjadi layak dan berkenan di hadapan Tuhan, menjadi garam dan terang sebenarnya. Maka dari itu, saudara-saudara, ada baiknya lah kita bisa memikirkan apa yang akan kita katakan. Kita harus memikirkan apakah pembicaraan kita layak apa tidak di hadapan Tuhan. Apakah perkataan kita menyinggung, apakah tidak di hati orang yang ingin kita ajak bicara, yang ingin kita bicarakan. Kita harus berpikir dulu, ada baiknya untuk mengatakan apa yang tidak perlu kita katakan daripada harus menyinggung perasaan orang lain. Karena ada banyak juga kasus orang yang mengakhiri nyawanya karena depresi akibat perkataan orang yang menyakitkan. Dan hal ini harus bisa kita cegah, saudara-saudara. Sebab kalau kita tidak tengking, maka kita ada dalam naungan si iblis. Kemudian yang kelima, kita harus peduli pada yang lain. Saudara-saudara, kita juga harus memperdulikan orang lain. Berarti kita tidak egois dan hanya mementingkan kepentingan pribadi saja. Karena banyak dari kita terlalu memikirkan tujuan yang ingin kita capai, sehingga kita tidak sadar kita mengacuhkan orang lain. Dan lebih parahnya lagi, ketika kita hanya mementingkan diri sendiri, lalu datang pada orang lain ketika butuh atau perlu pertolongan saja,
maka Tuhan tidak berkenan. Sikap yang seperti ini harusnya kita hindari, saudara. Dan ada baiknya kita harus rendah hati, mau mendengarkan orang lain, dan mempertimbangkan pendapat orang lain atas rencana yang kita buat. Dan sebaiknya kita juga memperdulikan orang, dan tidak mengharapkan imbalan apapun dengan cara berbuat kasih, saling mengasihi. Sebab jika kita perbuat baik terus, maka orang akan berbuat baik terus kepada kita. Jadi kita tidak perlu meminta balasan di saat kita berbuat baik, karena Allah sendiri sudah siapkan rencana yang baik untuk kita. Allah sudah siapkan balasan yang baik untuk datang dalam kehidupan kita. Semua rencana-rencana baik, semua datang dari Allah. Dan kita juga harus ingat bahwa kehidupan ini hanya sementara. Kita hidup di dunia hanya untuk mempersiapkan masa depan, serta perbanyak amal maupun kehidupan yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita layak dan abadi di kerajaan surga. Amin. Kemudian yang keenam, jangan menghakimi orang lain. Saudara-saudara, seringkali kita sebagai anak Tuhan sering menghakimi tanpa kita sadari perkataan kita sudah terucap, karena setiap perkataan tidak bisa kita tarik kembali. Setiap ucapan yang kita lontarkan tidak bisa kita ambil lagi. Kita tidak bisa semata-mata menghakimi orang lain. Contoh, bila ada orang atau beberapa yang salah serta terlibat dalam suatu keributan, maka sebaiknya kita harus berusaha menasihati mereka secara baik-baik, bukannya malah menyudutkan mereka. Karena Yesus sendiri tidak pernah menghakimi orang lain. Ia malah mengampuni dan memberikan kesempatan bagi binatang kupu-kupu maupun bagi binatang atau burung-burung lainnya untuk bertobat, untuk berbuat yang berkenan. Binatang saja bisa berbuat dosa, apalagi kita manusia. Karena Tuhan yang masih memiliki kuasa di muka bumi ini, kuasa terhadap diri manusia saja, Dia masih bisa mengampuni, memaafkan manusia. Lalu yang jadi pertanyaan, apakah kita sebanding dengan Yesus sehingga kita suka hati menghakimi sesama kita, sehingga kita suka memojokkan ataupun suka menjelekkan sesama kita? Jangan ya saudara-saudara. Tuhan Maha tahu, Tuhan tahu segala ucapan kita, Tuhan tahu perkataan dan lidah kita ini diatur sama iblis apa tidak. Karena kalau berasal dari yang jahat perkataan kita itu melainkan iblis, maka kita harus sadari dan kita harus meminta pengampunan kepada Tuhan. Kemudian ketujuh, hidup seturut kehendak Tuhan. Kita tahu saudara-saudara bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengajak kita kembali kepada Bapa, kepada Bapanya sendiri, supaya kita bisa bersama-sama dengan Bapa. Nah, kita sebagai anak Tuhan, sebagai garam dan terang dunia, kita bisa memancarkan kasih, cinta kasih kita kepada Tuhan dengan menjadi teladan bagi orang di sekitar kita. Dengan demikian, maka orang lain di sekitar kita bisa melihat kasih dalam diri kita, pancaran dalam cinta kasih Tuhan di diri kita, serta kemuliaan Tuhan
dalam diri kita. Orang lain bisa melihat. Mungkin mereka bisa melihat kita sebagai orang yang tak pantang menyerah. Mungkin dia bisa melihat kita bersyukur, tetap tabah menghadapi rintangan yang ada. Walaupun dia tidak tahu pergumulan kita juga banyak, masalah kita juga banyak. Tapi kalau kita berbuat kasih, bertabur kasih apapun itu, kasih membantu, kasih sesama, kasih untuk saling menopang, saling menolong, banyak hal dalam kasih. Yang terpenting saling mengasihi. Maka dengan demikian orang lain juga akan melihat kita dan memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan. Saudara-saudara terkasih, untuk menjadi teladan yang baik, maka kita harus meneladani Tuhan Yesus sendiri, serta kita iringi dengan penambahan pengetahuan kita secara rutin melalui pembacaan renungan dan kitab-kitab suci dalam Alkitab. Kita harus senantiasa memberitakan kebenaran, membaca firman Tuhan, dan kita harus setiap hari mencari Tuhan. Apa perkataan Tuhan? Apa kenyataan kehidupan yang harus dan layak dialami umat manusia? Kita harus mencari itu. Dan terlebih dahulu kita harus mencari Tuhan, karena dalam firman-Nya, carilah kerajaan Tuhan, carilah kerajaan-Ku, maka semua akan dicukupkan, akan ditambahkan kepadamu. Haleluya saudara. Sekian dulu pembahasan dari saya mengenai tugas umat Kristen sebagai garam dan terang dunia. Kiranya kita bisa menjadi garam dan terang dunia untuk siapapun, untuk sesama kita, baik untuk umat Kristiani maupun manusia pada umumnya. Amin. Mari sama-sama kita satukan hati dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa terkasih, Engkau sangat mulia Tuhan. Terima kasih atas berkat penyertaan-Mu untuk hari ini Tuhan, di mana hari ini kami masih bisa memberi firman Tuhan. Kami masih bisa berbagi tentang kemuliaan kasih Kristus kepada sesama kami. Terima kasih Bapa, Kau sangat baik, Engkau sangat mulia bagi setiap kami. Saat ini anak-Mu sudah membacakan firman Tuhan maupun memberikan himpunan tentang makna dari garam dan terang dunia. Bapa, anak-anak-Mu ini sangat butuh setiap saat Engkau, sangat butuh pertolongan-Mu Tuhan. Ubahkanlah pola pikir cara pandang kami untuk layak selalu di hadapan-Mu, untuk berkenan apa yang kami perbuat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Layakkanlah kami agar bisa menjadi garam dan terang dunia, agar bisa menjadi garam bagi sesama kami, menjadi terang di hadapan-Mu seperti Engkau yang terang menyinari dunia, terang bagi setiap umat manusia, bagi muka bumi ini, dan Engkau terang bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau yang bertahta di kerajaan surga saat ini, kami mengucap syukur dan selalu mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kau yang terindah di dalam
yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah kan mengaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, oh ya Allahku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, oh ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku tinggikan namamu selalu, semua